Peringatan, video ini memiliki durasi penayangan yang lama. Bagi yang tidak kuat untuk menonton, dianjurkan untuk berdoa terlebih dahulu, agar nanti ketika ketiduran tidak mengalami mimpi buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam channel Kesatria Melayu. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video mengenai bagaimana merencanakan septic tank berdasarkan SNI 2398 tahun 2017. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas atau berdiskusi mengenai bagaimana merencanakan tangki septic tank untuk sistem tercampur. Lalu yang belum kita diskusikan adalah tangki septic tank sistem terpisah. Untuk perencanaan tangki septic tank sistem terpisah, hal yang kita perlukan dan harus ditentukan yakni waktu detensi, kemudian adanya volume banyak lumpur, lalu periode pengurasan, kemudian pemakaian air penggelontor, kemudian jumlah pemakai atau orang yang menggunakan. Nah, yang akan kita hitung ada 4 komponen, yakni debit air limbah, kemudian ada kapasitas tangki yang merupakan penambahan antara volume ruang pengendapan dan volume lumpur ya teman-teman. Tapi yang perlu kita lihat apakah ini volume lumpur atau volume ruang pengendapan atau volume ruang basah. Jadi kita geser ke bagian contoh perhitungannya. Jadi di dalam contoh untuk tangki septik dengan sistem terpisah, itu kapasitas tangki itu adalah VL itu adalah volume lumpur. Jadi volume lumpur itu adalah banyaknya lumpur dikalikan jumlah orang dikalikan dengan waktu periode pengurasan. Kalau kita lihat antara tahapan perhitungan yang dijelaskan di dalam SNI ini dan contoh perhitungannya sedikit agak membingungkan. Jadi supaya kita tidak terlalu bingung, kita langsung menuju ke perhitungan saja. Jadi setelah kita menghitung volume lumpur, kita menjumlahkan antara volume tangki air dan volume lumpurnya. Nah, di sini kita dapat volume sebesar 2,90. Nah, lalu
kita tentukan tinggi septic tank yang mau kita pakai, lalu kita cari panjang dan lebarnya lewat bersamaan. Kita lihat di sini dia didapat kapasitas tangki 2,9. Lalu dia pakai pakai tinggi. Dia ngambil tingginya 1,2 meter. Kita ingat bahwa rumus volume adalah panjang dikalikan lebarnya dikalikan dengan tingginya. Pertama kita cek dulu. Kita cek untuk panjang dan lebar apakah ada persyaratan atau tidak. Ingat, di dalam sini terdapat persyaratan untuk tinggi dengan perbandingan antara panjang dan lebar adalah 2:1 sampai 3:1. Lebar tangki septic tank minimal 0,75 dan panjang tangki septic tank minimal 1,5. Tinggi tangki minimal 1,5 meter. Termasuk ambang batas itu 0,3 meter. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa perbandingan antara panjang dan lebar tangki itu adalah 2:1. Sehingga kita bisa mencari dengan menetapkan panjang atau lebarnya dengan menggunakan 2:1. 2 panjang, 1 lebar. Berarti kalau kita mau cari lebarnya, berarti lebar adalah setengah dari panjang. Maka panjang dikalikan karena lebar adalah 0,5 setengah dari panjang,
Maka L itu kita ganti 0,5P dikalikan T-nya itu adalah 1,2. Nah, kita lihat tingginya itu 1,2. Mungkin karena contoh mungkin ya. Jadi dia ngambilnya 1,2, tetapi di dalam peraturan di pasal 4.2.1.2 itu disyaratkan bahwa minimal tinggi tangki itu adalah 1,5 meter. Lalu termasuk ambang batas. Berarti kalau ada tulisan termasuk ambang batas, berarti di dalamnya itu ada 1,5 sudah ditambahkan 0,3. Artinya bahwa tinggi untuk penampungan itu adalah sebesar 1,2. Kemudian jadi ini adalah volume dari kapasitas daerah yang dia basah. Kalau kita lihat dia daerah yang basah. Daerah yang basah tuh daerah yang dia ada lumpur dan volume airnya. Jadi ini sama dengan 2,9. Nah, jadi 2,9 ini kita bagi dengan 1,2 dibagi dengan 1,2 lalu dibagi lagi 0,5. Dan ini kan kita dapatnya P kuadrat. Lalu kita akarkan sama dengan SQRT. Nah, kita dapatnya sekitar 2,2 untuk panjangnya. Ini terbalik ya teman-teman. Malah yang lebih pendek itu panjangnya. Seharusnya yang lebih pendek itu lebarnya. Karena kita lihat di gambar, di potongannya seperti itu. Dan panjangnya itu 2:1. Artinya lebih panjang dimensi panjang daripada dimensi lebar. Dia terbalik. Tapi tidak masalah. Mungkin ada salah ketik atau gimana. Saya kurang tahu, tapi menurut saya seperti ini. 2,1 dan lebarnya karena tadi 2:1 panjang banding lebarnya, berarti lebarnya adalah setengahnya dari panjang per 2. Nah, dari sini kita dapat panjang dan lebar septic tank. Nanti kita selanjutnya mencari ruang ambang bebasnya, yakni panjang dikalikan lebar dikalikan freeboard.
freeboard itu tinggi bebas. Tinggi bebasnya 300 0,3 meter. Ambang batasnya atau dalam milimeter itu sebesar 300 mm atau sebesar 30 cm. Kita sudah dapat panjang dan lebar daripada septic tanknya, dan itu hampir mendekati sebesar 2,2 untuk panjangnya dan lebarnya sebesar 1 meter 100. Kemudian menentukan tinggi daripada tinggi total septic tank kita. Jadi kalau kita lihat di sini seharusnya kan 2,6 bukan 2,9. Nah, jadi di sini sudah didapatkan volume ruang basahnya, terus volume ruang lumpur, volume ruang ambang. Nah, dari volume ini kita bisa lihat berapa, jadi tinggi septic tank itu tinggi ruang basah, terus ditambah tinggi ruang lumpur dan tinggi ruang ambang. Nah, jadi tiap volume ruangan ini untuk mendapatkan tinggi masing-masing ruang itu dibagi terhadap luasan alas septic tanknya, yakni panjang kali lebar. Jadi kita langsung saja tinggi ruang basah, maka berarti volumenya 0,8 bagi dengan luas alas. Luas alasnya 1,1 dikali 2,2. Oke, dapat tingginya 0,3 meter untuk ruang basah. Untuk tinggi ruang lumpur itu sama, tetapi volume yang dipakai adalah volume ruang lumpurnya. Dapat 0,7. Kemudian begitu juga dengan tinggi ruang ambang bebas. Nol koma 0,63 0,3 meter. Jadi tinggi total septic tank kita adalah jumlah dari ketiga tinggi yang sudah kita cari, sebesar 1,3. Sini kita lihat apa yang salah dari sini. Kapasitas tangki periode 3 tahun itu dapat T-nya 1,2. Coba 1 dan 2,1.
malah pas ya 1,5. Tapi kenapa tingginya semakin berkurang? Mungkin jika teman-teman ada pendapat apa yang salah dan apa yang terjadi sebenarnya, seharusnya tingginya dia tidak boleh kurang dari 1,5 meter. Tetapi kita dapat luasan alasnya sebesar 2,2 dan 1,1. T diambil itu adalah tinggi total antara air tangki dan lumpur, tinggi lumpur. Jadi tinggal ditambahkan dengan tinggi ambang batasnya sebesar 0,3. Berarti kalau kita lihat di sini, kita coba (0,3) ditambah 0,9 itu udah 1,2. Seharusnya dia 1,2 kan. 1,2 ditambahkan 0,3. Mungkin jika teman-teman ada pendapat lain, saya juga bingung kenapa bisa jadi dia di bawahnya. Nah, tapi yang perlu kita catat adalah apabila tinggi totalnya yang kita dapat kurang dari persyaratan, apakah kita bisa mengambil tinggi langsung, tinggi minimal, atau kita perlu mengulang pencarian. Nah, teman-teman bisa sampaikan pendapatnya masing-masing di kolom komentar, dan pendapatnya itu akan sangat membantu. Dan saya juga sudah mulai pusing, tidak bisa lama-lama untuk menjelaskan perhitungan. Saya mulai pusing, jadi mohon bantuannya jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Dan memang video ini video pembelajaran dalam bentuk diskusi. Jadi jika teman-teman ada pendapat, mohon disampaikan. Sekali lagi lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.
Bye. Have a great time.